Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan longgar, sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus yang berkaitan dengan puasa. Kita baca hadis setelahnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai darinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillahi. Tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa satu hari saat dia di jalan Allah, saat dia sedang berperang, illa kecuali ba'adallahu, Allah menjauhkan bidzalikal yaumi, dengan sebab hari itu tadi, an wajhihi, dari wajahnya, an-nara, api, sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih milik keduanya. Wal lafdhu, dan redaksi yang kita baca ini tadi adalah li muslimin, milik Imam Muslim. Jadi teman-teman, intinya di hadis ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan kalau ada seorang hamba yang dia berpuasa padahal dia sedang jihad di jalan Allah, dia sedang berperang melawan orang-orang kafir, maka keutamaannya sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah, bahwa Allah akan jauhkan dari dirinya itu neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun. Artinya bahwa dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Jadi hadis ini tadi bercerita tentang keutamaan menjalankan puasa saat sedang berperang melawan orang-orang kafir, bahwa dengan sebab itu akan menjadikan pelakunya dijauhkan dari api neraka. Kita lanjutkan teman-teman di hadis yang setelahnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari ibunda Aisyah, semoga Allah meridai darinya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Ibunda Aisyah di dalam hadis ini menceritakan tentang kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berpuasa sunnah, maka beliau melakukannya secara terus-menerus sampai kami para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah tidak berpuasa, bahwa Rasulullah itu mesti berpuasa terus. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Kemudian ibunda Aisyah melanjutkan ceritanya, ketika Rasulullah ini berbuka, tidak berpuasa, maka beliau pun juga melakukannya secara terus-menerus sampai kami para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah berpuasa sunnah. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa ramadhana. Ibunda Aisyah melanjutkan ceritanya bahwa saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 1 bulan lengkap kecuali bulan suci Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'bana. Ibunda Aisyah melanjutkan ceritanya bahwa dari 12 bulan yang beliau gunakan untuk berpuasa full lengkap itu hanya bulan suci Ramadan.
Kemudian dari 11 bulan Islam yang tersisa selain bulan Ramadan ini tadi, tidak ada yang lebih banyak beliau gunakan untuk berpuasa kecuali bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih milik keduanya. Wal lafdzu li Muslimin, redaksi hadis ini milik Imam Muslim. Baik, jadi teman-teman, hadis yang kedua ini bercerita tentang pertama keadaan Rasulullah ketika berpuasa sunnah. Jadi beliau kalau puasa sunnah itu terus menerus. Nah, sampai para sahabat ini menyangka, Rasulullah tidak pernah berpuasa sunnah ini. Begitu pula ketika beliau tidak berpuasa sunnah, maka beliau akan melakukannya secara terus menerus. Mungkin 1 minggu atau 8 hari tidak berpuasa sunnah. Sampai kami para sahabat itu mengatakan, wah, Rasulullah ini tidak pernah puasa sunnah. Artinya apa teman-teman? Bahwa puasa sunnahnya Rasulullah atau beliau tidak puasa sunnah itu beliau sesuaikan dengan kondisi beliau. Mungkin kalau beliau sedang longgar, maka beliau akan berpuasa sunnah terus menerus. Mungkin tetapi ketika beliau ada tugas negara yang begitu padat, mungkin beliau tidak berpuasa secara beberapa hari terus menerus, sehingga para sahabat mengatakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa sunnah. Semoga bisa teman-teman pahami. Kita lanjutkan. Dari 12 bulan Islam, berdasarkan apa yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah di dalam hadis ini, maka yang beliau gunakan untuk berpuasa secara penuh itu hanyalah bulan suci Ramadan. Jadi bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya itu hanya bulan suci Ramadan lah yang beliau gunakan untuk berpuasa secara lengkap. Kemudian dilanjutkan ceritanya oleh Ibunda Aisyah bahwa 2 bulan Islam ada 12, yang 1 bulan suci Ramadan beliau gunakan untuk berpuasa secara full lengkap, maka tersisalah 11 bulan. Nah, dari 11 bulan ini, maka bulan Sya'ban lah yang paling banyak beliau gunakan untuk berpuasa sunnah. Maka kaitannya dengan bab yang sedang kita pelajari, yaitu tentang bab puasa sunnah dan puasa-puasa yang dilarang. Maka dari hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama, disukainya untuk memperbanyak puasa di bulan suci Sya'ban, tetapi tidak secara lengkap. Ya, saya ulangi. Jadi dari hadis ini ulama mengambil kesimpulan disukainya untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, tetapi dilakukannya jangan secara penuh. Ya. Jadi sisakan 5 hari tidak berpuasa, sementara yang 24 atau 25 hari dari bulan Sya'ban digunakan untuk berpuasa, itu diperbolehkan dan disunnahkan. Allahu a'lamu bissawab. Semoga bisa teman-teman pahami apa yang kita pelajari bersama untuk pertemuan kali ini, dan setelah teman-teman pahami bisa diajarkan ke yang lainnya. Semoga menjadi amal jariyah buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.